Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Fatimah Mujahidah dengan NIM 2201690 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini aku bakalan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu BIM atau Building Information Modeling. Nah, apa sih itu BIM? BIM merupakan proses yang menggunakan teknologi dan perangkat lunak untuk merancang, membangun, dan mengelola informasi tentang sebuah bangunan atau infrastruktur selama siklus hidupnya. Dalam konteks ini, informasi mencakup berbagai data terkait dengan elemen-elemen bangunan seperti dimensi, bahan, struktur, sistem mekanikal, dan lainnya. Nah, apa aja sih fitur BIM itu? Yang pertama, ada model 3D yang terperinci. BIM menciptakan model 3 dimensi yang menyertakan informasi detail tentang elemen bangunan seperti dinding, atap, jendela, pintu, sistem pemanas, ventilasi, dan lainnya. Yang kedua, ada kolaborasi terintegrasi. BIM memungkinkan berbagai disiplin ilmu seperti arsitektur, insinyur struktur, teknisi MEP untuk bekerja bersama dalam satu platform yang sama. Hal ini mempermudah koordinasi dan mengurangi potensi konflik atau kesalahan. Yang ketiga, ada informasi seluruh siklus hidup bangunan. BIM mencakup semua tahapan siklus hidup bangunan mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini berarti bahwa data tentang bangunan dapat diakses dan digunakan untuk perawatan jangka panjang, perbaruan, dan perbaikan. Yang keempat ada simulasi dan analisis. Dengan BIM, perancangan dapat dilakukan simulasi dan analisis sebelum pembangunan dimulai, seperti analisis energi, analisis cahaya, dan prediksi kinerja bangunan, yang memungkinkan keputusan desain yang lebih baik. Yang terakhir ada dokumentasi otomatis. Setiap perubahan yang dilakukan dalam model 3D secara otomatis terupdate dalam dokumentasi teknis, gambar, dan laporan yang membantu mengurangi kesalahan dan memastikan konsistensinya. Selanjutnya ada keuntungan BIM. Apa aja sih keuntungan BIM itu? Yang pertama ada efisien waktu dan biaya. Dengan BIM, perubahan desain dapat segera diperbarui di seluruh model, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk revisi dan menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan biaya tambahan. Yang kedua ada koordinasi yang lebih baik. Karena semua pihak yang terlibat dalam proyek seperti arsitek, insinyur, dan kontraktor bekerja dengan model yang sama, maka koordinator antar tim menjadi lebih mudah, mengurangi potensi kesalahan. Yang ketiga ada akurasi dan kualitas. BIM membantu memastikan bahwa desain yang dihasilkan lebih akurat dan bahan serta metode konstruksi dapat dipilih dengan lebih baik berdasarkan simulasi dan analisis yang telah dilakukan selama proses desain. Yang terakhir ada manajemen pemeliharaan dan operasi. Setelah pembangunan selesai, model BIM dapat tetap digunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan bangunan karena data terkait dengan sistem bangunan seperti HVAC, pipa, dan lainnya disertakan dalam model. Selanjutnya ada elemen atau template Revit. Yang pertama ada arsitektur template. Template ini digunakan untuk proyek arsitektur. Template ini adalah template dasar yang sering dipilih saat mendesain bangunan atau struktur non-struktural seperti pintu, jendela, dan yang lainnya. Yang kedua ada struktur template. Template ini digunakan untuk proyek struktur bangunan, cocok untuk proyek yang berfokus pada elemen struktural seperti kolom, balok, dan fondasi. Yang ketiga ada MEP template. Template ini digunakan untuk proyek yang berkaitan dengan sistem mekanikal seperti electrical dan plumbing atau disingkat MEP. Yang terakhir ada construction template. Template ini digunakan untuk proyek konstruksi yang lebih terfokus pada perencanaan dan detail konstruksi, bukan pada desain awal bangunan. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat proyek baru di Revit. Nah, sebelum itu kalian juga harus mengenal beberapa elemen yang ada di Revit. Mungkin kita masuk dulu ke Revit nih ya. Revit itu awalnya ada yang tadi aku sebutin tadi, ada konstruksi, arsitektur, strukturan, dan sistem atau MEP. Kita coba pilih satu aja. Nah,
Nah, tadi kan aku udah nyebutin kalau di Revit itu ada 4 template. Yang pertama ada struktur, yang pertama ada arsitek. Nih, seperti yang udah tadi aku sebutin bahwa template Revit itu ada 4. Ada konstruksi, arsitektur, struktur, dan sistem atau MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Nih, kita bakal coba buat masuk ke aplikasinya, misalkan konstruksi. Nah, di sini tuh, di dalam tampilan awal Revit itu, kalian bakalan disuguhi yang namanya Quick Bar Access. Yang ada di atas ini namanya Quick Bar Access. Nah, di sebelah Quick Bar Access itu ada title atau judul proyek. Jadi, kalian bakal tahu judul proyek yang kalian lagi buat itu apa nih di sini. Nah, di bawahnya itu ada design bar. Nih, ini design bar, ada arsitektur, struktur, steel, precast, sistem yang kayak gitu itu namanya adalah design bar. Nah, di bawah design bar ini nih kalau kalian macet arsitektur itu bakalan keluar wall, door, window. Nih, kalau struktur bakal ada beam, wall, column, floor yang kayak gitu. Itu termasuk ke dalam toolbar gitu. Nah, di sebelah sini itu ada project browser. Misalkan kalian ada di level 1, level 2 itu ada di project browser yang ini. Nah, kalau kalian mau tahu deskripsi si garisnya, gambar yang sedang kalian gambar itu bakal ada di sebelah sini, itu ada di properties. Nah, kita bakal coba buat arsitektur. Kita buat wall. Nih, kalian bisa milih si bentuknya tuh bakalan kayak gimana tuh, kalian bisa milih di sini kayak ketebalannya apa, bahan dindingnya itu apa, kalian bisa lihat di sini. Ini ada deskripsi yang lainnya gitu. Nah, kita buat gampang, tinggal bikin kayak gini aja. Nih, tinggal bikin kayak gini aja. Nih, ini tuh bakal ada di sini. Nih, ini tuh bener-bener deskripsi dari si ininya gitu. Nah, gitu. Sama juga kayak buat struktur, misalkan kita buat beam. Nih, langsung ada di sini. Kayak tipe-tipenya tuh bakal ada di sini gitu. Bikin set. Nah, nanti tinggal masuk-masukin yang gini-gini aja gitu. Jadi segitu aja yang bisa aku jelasin sedikit tentang BIM dan Revit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin tentang Revit dan BIM. Semoga bisa membantu teman-teman buat sedikit belajar apa itu tentang BIM dan bagaimana penggunaan Revit awalnya kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku jelasin sedikit tentang BIM dan cara penggunaan Revit atau tampilan awal dari Revit itu kayak gimana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.